penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sangat baik yang Kau sediakan buat kami. Kami mau memulai akan seluruh kegiatan dan aktivitas belajar ini untuk hari ini. Namun mengawali semuanya, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Untuk pertama kali di tahun ajaran ini kita ketemu. Tentu saja bagi anak-anak kelas 7 ini merupakan yang pertama kali bertemu dengan Miss Ina ya. Mari kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan yang diambil dan akan Miss bacakan dari Markus 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Itulah pembacaan kita, yaitu satu cerita tentang seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, apalagi yang dapat aku perbuat untuk supaya aku bisa dapat hidup yang kekal. Satu keinginan yang luar biasa ya. Dan dikatakan ketika Yesus mengatakan, kamu jangan membunuh karena itu adalah perintah Allah. Jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Dan ajaibnya orang ini mengatakan semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Artinya sejak masa muda yang mungkin sejak usia seperti kalian ini, dia sudah lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang lain, menghormati ayah dan ibunya, dan sebagainya yang dia lakukan. Dan di sini Tuhan Yesus nggak pernah protes. Ah masa gitu, enggak. Berarti apa? Memang itu yang sudah dia lakukan. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat ketika memandang kepada pemuda ini, Tuhan Yesus, aduh ini masih ada kurang satu. Ada kurang satu, ini orang kaya gitu ya. Jadi dikatakan pergi jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Nah, pada waktu Yesus berbicara seperti itu, dia kaget dan dia pergi dengan sedih karena memang hartanya banyak. Kali ini Miss tidak akan bercerita kalau kalian punya tabungan berikan kepada orang miskin, tidak. Karena memang bukan itu menurut Miss arti daripada apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Tetapi kita melihat di sini seorang yang datang kepada Yesus dan ketika dikatakan karena dia punya keinginan, apalagi ya supaya aku bisa lebih baik lagi. Bahkan dia bisa berpikir supaya aku bisa dapat hidup yang kekal. Nah, ketika dia bertanya seperti itu, ternyata memang apa yang dia sudah biasa lakukan cukup bagus sih. Miss gak tahu ya, kalian mungkin ya pernah lah mencuri-curi barangkali duitnya mama papa. Pernah juga berdusta mungkin waktu SD, barangkali kalian juga suka nyontek gitu ya. Nah, juga sama papa mama kadang-kadang tidak menghormati, bisa juga seperti itu. Tapi orang ini tidak lakukan itu. Hebat sekali dah. Dia tidak lakukan. Tapi tetap Yesus mengatakan sebenarnya ada satu yang kamu belum lakukan, yaitu berbagi. Dalam arti ketika dia punya uang banyak, dia adalah orang yang kaya. Dan hal yang belum dia lakukan adalah berbagi. Atau mungkin yang dia belum lakukan adalah ketika dia memberi kepada orang lain. Nah, bukan bicara soal uang dan semua kalian ini harus juga berbagi, yaitu memang berbagi adalah hal yang baik. Tetapi di sini
kita melihat bahwa ada hal yang belum bisa dilakukan oleh orang ini yang memang belum terbiasa untuk melakukannya. Sesuatu yang baru yang tiba-tiba dia dengar dan itu hal yang sulit bagi dia untuk melakukannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang sulit untuk melakukan apa yang tidak biasa dilakukan. Kalian mungkin yang dulu di kelas-kelas yang lebih rendah dan kali ini harus masuk, yang kelas 6 jadi kelas 7, yang kelas 7 jadi kelas 8, yang kelas 8 harus berjumpa dengan pelajaran kelas 9 dan itu kalian belum lewati kan? Jadi belum pernah terbiasa dengan pelajaran-pelajaran di kelas yang kalian sedang hadapi ini. Nah, tidak bedanya dengan orang tadi juga dia belum terbiasa dengan berbagi atau memikirkan hal-hal baru di dalam hidupnya. Sekalipun dia ingin untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Pernah dengar Eleanor Roosevelt? Dia istri dari mantan presiden Amerika, Roosevelt. Dia pernah berkata begini, Anda harus melakukan yang Anda pikirkan tidak bisa untuk Anda lakukan. Satu ungkapan itu cukup bagus. Biasanya kenapa? Biasanya kita semua tidak mau melakukan yang kita pikir nggak bisa untuk kita lakukan. Jadi kita pengennya yang mudah-mudah aja. Jadi seperti anak-anak kelas 7 misalnya. Aduh, susah ini sir, susah ini miss. Saya nggak pernah tahu. Ya memang kalian masuk ke dunia yang kalian dibawa yang tidak tahu. Meskipun anak kelas 9 sudah 2 tahun di kelas 7 dan kelas 8 di SMP ya. Tapi ketika masuk kelas 9, kalian mungkin akan berjumpa dengan pelajaran-pelajaran yang kalian belum pernah pasti temui. Bukan mengulang-mengulang saja, tapi kalaupun ada yang mengulang, kok nggak sama ya sama seperti di SD misalnya saja. Bicara soal fisika, bicara soal IPA. Waduh, waktu di SD itu jauh lebih gampang. Kalau itu aku bisa, tapi kalau ini susah banget, udah nggak bisa. Nah, seperti itu mungkin dan itu wajar. Tetapi orang yang mau meningkatkan hidupnya, dia memang harus belajar dengan sesuatu yang mungkin belum pernah dia lakukan. Dan kalau kita lihat Eleanor Roosevelt ini mengatakan, kamu harus melakukan yang kamu pikir kamu tidak bisa lakukan. Bagi anak-anak kelas 1 mungkin ngelihat kakak kelasnya kelas 3, jadi kelas 7 lihat kelas 9, aduh susah banget ya, rumit banget. Dan kita tidak ingin untuk menemui hal yang sukar seperti itu. Tetapi sekali lagi ketika kita merenungkan di dalam hidup ini kalian akan berjumpa dengan banyak hal yang mungkin belum pernah kalian jumpai sebelumnya. Misalnya saja bagi kalian yang mungkin baru di sekolah Kristen Terang Bangsa, nanti akan berhadapan dengan guru-guru yang berbeda. Mungkin ketika di SD guru-guru masih datang karena itu guru kelas ya. Jadi masih datang tanya mana yang kamu gak bisa. Tapi sekarang di kelas 7, kelas 8, kelas 9 kalian sudah harus mandiri dan mencari guru untuk minta penjelasan jika kalian belum mengerti akan apa yang dijelaskan. Artinya sesuatu yang baru yang berbeda. Dan sekarang yang ditunggu adalah bagaimana sikap kalian meresponi itu. Apakah kalian akan seperti orang muda itu ketika Tuhan Yesus mengatakan satu lagi kekuranganmu. Jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Dia gak mau lagi dengerin perintah satu hal yang belum pernah dia lakukan. Yaitu berbagi dengan orang lain. Nah, apakah kita meresponi seperti itu? Terus mogok sekolah. Atau terus mungkin lapor lah sama papa mama. Gak enak di kelas 7 di Terang Bangsa. Aduh berbeda. Sir dan miss-nya cuek-cuek aja. Mungkin kalian bisa berpikir begitu.
Ketika mungkin kalian dulu berhadapan dengan Miss dan Sir di tingkat yang lebih bawah dan mengatakan kalau kalian teriak sedikit, ada apa nak? Gitu mungkin. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu lagi. Nah, manusia selalu dibawa kepada hal-hal yang sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi percayalah, di dalam akhir daripada perikop ini dikatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kalau kalian terima sebuah pelajaran yang baru yang gak pernah kalian dapat di tingkat sebelumnya atau di jenjang sebelumnya, percayalah kalian tetap akan bisa melakukannya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya itu kan itu bagi Allah, bagi Tuhan. Kan saya bukan Tuhan. Betul, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu selalu mau memberkati setiap orang yang minta pertolongan dengan Dia. Dan karena itu pagi ini biarlah renungan ini boleh memberikan kepada kita semua kekuatan. Bahwa sesungguhnya kalian akan menemui hal-hal yang berbeda daripada waktu kalian masih ada di kelas-kelas sebelumnya. Tetapi percayalah hal yang berbeda yang pasti kalian akan berpikir itu sulit dan tidak mungkin saya bisa. Percayalah bahwa itu hanyalah sementara. Ketika kalian mau belajar, ketika kalian mau bertekun, pasti kalian bisa melakukannya. Seperti saat ini, devotion kita itu harus online. Sesuatu yang sebenarnya gak enak ya. Karena gak bisa bertatap muka. Gak ketemu temen. Bahkan anak-anak kelas 7 mungkin belum saling mengenal. Kalaupun mengenal hanya lewat media ini. Tapi percayalah, semua yang belum biasa, yang sulit kita harus belajar dengan media online ini. Tapi kita toh bisa lakukan. Dan kita akan semakin canggih, semakin pandai, semakin mengerti bagaimana kita bisa menghadapi dan meresponi tantangan-tantangan hidup. Seperti sekolah ini pun harus mengalami tantangan-tantangan hidup untuk mengadakan pembelajaran secara online. Dan semua bisa dilakukan. Dan bukankah itu sesuatu yang dari yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan ketika kita berpikir mungkin itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi faktanya saat ini bisa terjadi. Dan mari kita belajar. Kita harus melakukan yang mungkin kita pikir tidak bisa kita lakukan. Seperti orang kaya ini, dia merasa tidak mungkin saya bisa lakukan dengan membagi kekayaan saya. Tetapi Tuhan mengatakan segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk menyikapi kalian menghadapi pelajaran-pelajaran yang mungkin sulit karena kalian tidak bisa bertatap muka langsung dengan Miss dan Sir, dan kalian harus mulai lebih banyak mandiri untuk belajar. Tapi percayalah, segala sesuatu itu bisa kita lakukan dan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan jikalau kita mau membiarkan Tuhan menolong kita dan kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya ada begitu banyak hal-hal yang belum pernah kami lakukan, belum pernah kami buat dan kami mengerti. Sehingga seringkali kami menghadapi itu sesuatu hal yang sulit. Tetapi bersyukur karena firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala sesuatu mungkin karena Engkau. Karena itu biarlah setiap kami, seluruh anak-anak siswa-siswa SMP Kristen Terang Bangsa boleh terus berharap dan semakin percaya bahwa selalu ada pertolongan dari Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Hal-hal yang baru akan terus membuat kami berpacu untuk menjadi lebih pandai dan lebih pandai lagi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.